Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Angga, tentunya di channel kesayangan kita semua. Sekarang ini saya sedang berada di makam salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Giri, tepatnya di Kabupaten Gresik. Untuk makam beliau sendiri berada di atas perbukitan, jadi untuk sampai ke makam beliau kita harus naik ke atas sana dan cukup menguras tenaga kita jika tenaga kita tidak atau stamina kita tidak stabil. Sebelumnya saya sudah lihat ke atas bagaimana kondisinya. Jika teman-teman tertarik ke sini, kalau teman-teman naik bis, untuk parkirnya sendiri cukup jauh dari sini, kira-kira jarak 2 kiloan, sehingga teman-teman dari parkiran bis bisa naik ojek atau becak dan lainnya. Jika teman-teman kesini naik mobil atau elf atau bahkan sepeda motor, bisa langsung menuju ke makamnya di daerah sini. Kita harus naik ke atas sana. Oke. Sembari jalan menuju makam beliau, saya sedikit mengulas siapa itu Sunan Giri. Sunan Giri ini berkaitan dengan salah satu wali yang beberapa hari yang lalu sempat saya review makamnya dan profil beliau, yakni Syekh Maulana Ishaq. Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan istrinya Dewi Sekardadu. Untuk perjalanan Sunan Giri ini dalam masa kecilnya cukup dramatis, di mana di posisi masih bayi Sunan Giri dilepas di lautan dengan peti ya. Namun ditemukan oleh saudagar perempuan yang kaya, namanya siapa saya lupa ya, dan dirawat oleh beliau si nenek ini yang menemukan bayi Sunan Giri sampai usia 12 tahun. Dalam 12 tahun itu kemudian Sunan Giri nyantri kepada Syekh Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, dan di Ampel ini selama menjadi santri Sunan Ampel itu beliau diganti namanya menjadi Raden Paku. Dan lupa juga sedikit saya ulas, jadi di masa kecilnya yang dilepas di lautan ditemukan oleh nenek tersebut, beliau dinamakan Joko Samudro, dan masuk menjadi santri Sunan Ampel diganti dengan Raden Paku. Untuk menjadi santri Sunan Ampel tersebut kurang lebih membutuhkan waktu selama 7 tahun, dan akhirnya diwisuda, dianggap cukup mendalami ilmu agama oleh Sunan Ampel, dan nama beliau diganti menjadi Ainul Yakin, atau sekarang disebut sebagai Sunan Giri. Oke. Dan ini tempatnya sangat rimbun sekali, dan kita lihat masih banyak pohon-pohon besar, ada pohon beringin, pohon bambu, dan tempat di sini juga untuk menuju ke makam beliau ada tersedia salah satu museum yang cukup besar di belakang saya sana. Kelihatannya belum dibuka ya, entah itu hari libur atau tutup sementara, kurang tahu, tapi dalam kondisi tertutup. Nah ini bawah ini, jadi para peziarah berdatangan naik, jadi sangat dibutuhkan stamina yang cukup kuat untuk bisa sampai ke atas sana di mana Sunan Giri dimakamkan. Jadi saya ini terhitung udah 2 kali tadi, udah naik dan turun untuk tag video ini.
Oke ya, sembari saya jalan menuju ke atas, sedikit saya ulas lagi terkait Sunan Giri. Jadi Sunan Giri ini selain ilmu agama yang kuat, dia juga seorang negarawan. Terbukti di masa kerajaan Demak, beliau sempat menduduki sebagai Daru Ahli wal Akdi, atau seorang hakim yang menentukan keputusan di dalam pemerintahan tersebut. Jadi di samping saya ini ada pohon beringin yang cukup besar, dan ini antri untuk masuk sampai ke makam Sunan Giri. Nah, ini posisinya sangat tinggi sekali ya. Dan ternyata saya pikir di atas bukit ini hanya makam Sunan Giri saja, ternyata banyak juga makam-makam warga setempat yang dimakamkan di sini. Ada pohon sawo, dan ini masih harus jalan lagi kira-kira 50 meteran untuk sampai makam Sunan Giri. Cukup melelahkan untuk sampai ke sini. Ini juga cukup panas ya terlihatnya, tapi kondisi masih pagi. Oke. Kita akan melihat bagaimana situasi di dalam dan apakah ramai atau tidak. Tapi tempatnya sangat bagus, nuansa alamnya sangat terjaga. Ini bagi teman-teman yang datang sini naik ojek, untuk naik ojek kembali tidak perlu turun ke bawah, karena tepat di bawah makam ini juga disediakan ojekan ya jika teman-teman membutuhkan ojek tersebut. Kita harus sebentar. Di sini juga banyak oleh-oleh yang khas Gresik ya, yang bisa teman-teman beli sebagai oleh-oleh dari wisata religi Sunan Giri. Ini saya sudah di atas bukit di mana Sunan Giri dimakamkan, dan di komplek pemakaman ini tidak hanya Sunan Giri saja, tapi ada juga makam-makam lainnya. Di belakang saya sana sudah ada para peziarah yang tidak cukup banyak atau belum banyak yang berdatangan karena posisinya sekarang ini sedang pagi hari. Dan perlu teman-teman ketahui juga, di sini selain kita bisa mendapati makam Sunan Giri, di sini juga, atau tepatnya di bagian mana ini, di sebelah kirinya atau selatannya itu juga dimakamkan para anak Sunan Giri. Mari kita lihat. Jadi saya harus mutar karena di sini posisi makamnya cukup rapat. Kalau kita lewat sana itu banyak juga para peziarah yang sedang memanjatkan doa. Ini kita lihat di belakang saya ini makam-makam anak Sunan Giri. Sunan Kulon, Sunan Kidul, atau yang paling besar itu Sunan Dalem. Oke. Tapi kita tidak mengetahui secara jelas ya apakah Sunan Kidul atau Sunan Kulon itu nama dari anak-anak beliau. Tapi kita sendiri mengetahui bagaimana tradisi masyarakat memberi nama seorang wali tempatnya. Kalau Sunan Giri itu kita ketahui namanya Ainul Yakin.
karena tinggal di kiri dan meninggal di kiri, maka supaya mengingat wali itu dan mengangkat nama sebuah tempat tersebut, maka dijulukilah si wali ini dengan tempat yang disebut Sunan Giri. Yang itu tadi Sunan Kulon, Sunan Dalem, yang disematkan pada nama dari anak Sunan Giri. Belakang saya sana, jadi relatif cukup sepi, mungkin karena ini masih pagi. Jadi ini tepatnya di atas perbukitan, tempatnya masih asli, banyak pohon-pohon besar sini. Oke, sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Tetap di channel kesayangan dan nantikan konten yang menarik.